Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini di mana Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali di dalam ibadah Zoom Clear Kids Samarinda sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang memberkati kami, baik kami di rumah maupun dimanapun kami berada selama kami mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita akan katakan haleluya, amin. Kak Titin, kita bawa adik-adik kita yang ada di rumah untuk sukacita sore hari ini. Iya Kak, nah adik-adik yang ada di rumah, ayo semuanya kita berdiri. Semuanya berdiri, semangat ya. Nah adik-adik, sebelum kita lebih lagi memuji nama Tuhan, kita mau yel-yel dulu ya Kak, boleh ya supaya makin semangat. Oke, nah adik-adik siap ya. Semuanya siap? Kak Titin hitung sampai 3, kita yel-yel dulu sama-sama, oke? 1, 2, 3. Clear Kids, here I am. Syamar Kids, siap laksanakan. Luar biasa. Nah adik-adik kita ini semuanya disayang sama Tuhan Yesus loh, ya kan Kak Doris? Bener. Nah oleh sebab itu kita mau nyanyikan lagu Sayang-sayang aku disayang. Semangat ya adik-adik, semuanya bertepuk tangan. Ayo digerakkan badannya ya. Boleh digoyang-goyang badannya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi ya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sekali lagi ya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Kamu diangkat jadi anaknya, kamu disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Nah adik-adik, kita semua ini disayang Tuhan ya. Tuhan Yesus sayang Kak Titin, sayang Kak Doris, sayang siapa lagi Kak? Sayang semuanya. Sayang semuanya. Adik-adik kita mau angkat satu pujian lagi. Yesus sayang semua. Tetap semangat ya. Yesus sayang semua, Semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? sayang Papa, Sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi ya, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua.
deh Kak Titin. Iya, Kita Kak. akan menaikkan pujian yang masih girang-girang Kak Titin. Apa itu, Kak? Apa ya? Cinta Yesus yang terlalu dalam dan dalam. Wow. Kak Doris masih semangat? Iya dong Kak Titin. Adik-adik yang di rumah juga ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Indonesianya bisa Kak Titin? Oke Kak. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Puji Tuhan. Masih tetap semangat adik-adik? Masih dong Kak. Itu luar biasanya. Iya. Adik-adik Clear Kids yang ada di gereja kita ya. Iya Kak. Semangat Iya. walaupun hanya di dalam rumah. Iya. Ayo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau ngapain lagi abis ini Kak Titin? Mau mendengarkan Suara Tuhan ya Kak Titin? Iya. Melalui apa ya? melalui cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita siapkan hati kita, kita bawa penyembahan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Namun kita angkat pujian dulu dalam penyembahan yang lebih lagi. Dalam lagi kita menyembah Tuhan. Kita hadirkan Tuhan di dalam ibadah kita sore hari ini. Kita siapkan hati kita ya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curah
Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Salam dahsyat luar biasa buat adik-adik yang ada di rumah, yang pada sore ini mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk beribadah, Kakak Lisa mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini karena kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami ingin memuji, menyembah Engkau, kami ingin mendengarkan firman Allah. Tuhan, urapi kami, satukan hati dan pikiran kami agar kami benar-benar tertuju kepada Engkau. Urapi kami Tuhan, ya Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga ibadah kami boleh membangun kami, menjadikan kami anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, beberapa hari yang lalu ya adik-adik, kita kan sudah merayakan kematian Tuhan Yesus ya. Kematian Tuhan Yesus itu karena dia mati bagi kita ya, untuk menebus segala dosa kita. Itu berarti Tuhan begitu mengasihi kakak dan mengasihi adik-adik. Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka kita wajib mengasihi Tuhan. Tapi adik-adik, bagaimana kita mau tahu bagaimana kita mengasihi Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Nah, kalau kita mengasihi saudara-saudara kita berarti kita apa? Mengasihi itu banyak arti ya, banyak hal yang harus dilakukan untuk kita mengasihi saudara-saudara kita ya adik-adik ya. Mungkin kita bisa berbagi sama saudara-saudara kita bisa saling membantu satu dengan yang lain ya adik-adik ya. Nah, kita bisa belajar di 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 30. Nats firman Tuhan pada sore hari ini di 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 30. Adik-adik, kita bisa belajar dari Daud ya adik-adik ya. Tante akan cerita sedikit tentang Daud ya. Daud ini adalah seorang anak dari 8 saudara, anak yang paling bungsu ya. Dari 8 saudara dia paling bungsu. Dikatakan dia adalah orang yang sangat pemberani ya. Nah, pada waktu itu terjadi peperangan ya adik-adik ya, antara orang Filistin dengan orang Israel. Nah, karena Daud punya saudara ya, 3 orang ikut berperang di sana besar-besar ya, saudara yang sudah besar-besar. Mereka diutus untuk ikut berperang untuk membantu Saul ya. Sudah beberapa lama mereka berperang ya, 40 hari ya, sekitar segitu adik-adik ya, entah pagi entah petang. Nah, mereka berperang di sana sehingga ayahnya Daud, Isai, berkata kepada Daud, bawakan kepada saudara-saudaramu atau kakak-kakakmu makanan ini. Pasti ya Kakak Lisa pikir pasti makanan yang enak, yaitu makanan kesukaan kakak-kakaknya. Kakak ayahnya juga rindu ya adik-adik ya, bagaimana anakku yang ada di medan perang itu. Tetapi karena Daud begitu mengasihi ayahnya, dia selalu berkata, siap ayah, saya akan pergi. Nah, Daud mau melakukan kenapa? Karena Daud itu mengasihi kakak-kakaknya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Daud pergi ke perkemahan di mana kakaknya sedang berperang di situ, dengan tentunya dengan resiko-resiko ya. Namanya situasi pada saat itu, situasi yang tidak memungkinkan ya, bisa aja di medan namanya peperangan itu kan situasi yang kacau ya adik-adik ya. Atau mungkin ketika Daud ke sana bisa aja Daud ditolak, oh tidak boleh, kamu siapa? Ini lagi situasi ini orang mau berperang, kenapa kau bawa makanan? Tetapi dengan resiko-resiko itu Daud tidak berpikir akan resiko itu. Daud berpikir, aku harus pergi, aku harus mengantarkan makanan ini kepada kakak-kakakku, dan aku mau melihat apakah kakakku selamat atau tidak. Itu harapan Daud dan harapan daripada ayahnya Isai. Nah, ketika itu pergilah Daud ke perkemahannya. Dia udah menaruh makanan itu kepada para penjaga. Kemudian dia berlari kepada barisan pasukan itu. Dia bertanya, mana kakak-kakakku? Kakakku masih hidup nggak? Kakakku masih hidup nggak? Dia berkata demikian. Nah, kemudian dia bercerita sambil dengan orang lain bercerita-cerita. Nah, di situ terdengarlah suaranya dia oleh kakaknya yang paling besar bernama Eliab. Kemudian Eliab berkata,
"Hai Daud, ngapain kamu kesini Daud? Bukankah kamu harus menjaga kambing dombamu? Kurang kerjaan kamu di sini Daud." Kakaknya bilang begini, "Aku tahu tujuanmu kesini. Kamu itu cuma mau lihat pertempuran aja. Kamu itu niatmu tidak baik. Kamu tuh kakak tahu kalau kamu itu suka melakukan hal yang tidak benar." Padahal Daud itu sudah melakukan yang baik ya, adik-adik ya, untuk kakaknya. Jauh-jauh dia membawakan makanan untuk kakaknya, meninggalkan pekerjaan dia menjaga kambing domba. Karena apa? Karena dia mengasihi kakaknya. Tetapi justru kakaknya Eliab mengatakan yang tidak baik kepada dia. "Kamu punya maksud jahat. Kamu cuma datang sini bukan tujuan mengantarkan makanan lah, tapi kamu cuma mau lihat pertempuran aja." Nah, menduga-duga yang tidak baik. Tetapi Daud sebagai adik, dia tetap menghormati kakaknya. Dia tetap menghargai kakaknya. Karena dia tahu dia statusnya dia adalah adik. Nah, di cerita yang lain lagi, di 1 Samuel pasal 22 ayat 3 dan 4 ya adik-adik ya. Juga dikatakan ketika Saul mengejar Daud, adik-adik, Daud sembunyi di Goa Adulam. Ya, ketika itu saudara-saudaranya mendengar bahwa Daud sembunyi di Goa Adulam. Maka saudara-saudara datang ke situ, ya tentunya bersama orang tuanya. Nah, ketika dia bertemu dengan Daud, Daud berpikir, "Wah, bagaimana? Sementara dia kan dalam pelarian ini, dia harus lari ke sana kemari karena sedang dikejar oleh Saul." Maka pada waktu itu, karena Daud mengasihi saudaranya, orang tuanya, dia bertemu dengan Raja Moab. Ya, di situ dia berkata kepada Raja Moab, "Tolong aku menitip ayah dan ibuku kepadamu." Tentunya pasti sama saudara-saudaranya juga ya, karena saudara-saudaranya kan mendatangi dia ya adik ya. Nah, di situ karena apa? Karena Daud ingin menjaga dan melindungi keluarganya. Karena apa? Daud sendiri dalam pelarian. Tentu saja kalau dia dalam pelarian dikejar Saul, itu adalah hal yang berbahaya. Dia tidak ingin saudaranya ikut dicelakain ya kan, tidak mau. Makanya dia mohon kepada Raja Moab, "Tolong aku titip keluargaku, lindungi dia." Sampai pada waktunya Tuhan yang nanti yang beracara nanti baru mungkin diamili keluarganya. Nah, sore hari ini adik-adik kita harus belajar seperti Daud ya adik-adik ya. Karena kalau kita mengasihi saudara kita, berarti kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengasihi saudara kita. Kalau kita berkata, ada ayatnya di sini, 1 Korintus pasal, sebentar ya adik ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 mengatakan, kalau kita berkata mengasihi Tuhan, tetapi kalau kita membenci saudara kita, kamu dikatakan pendusta. Jadi kalau kita, "Aku mengasihi engkau Tuhan," tetapi kita masih membenci saudara kita, firman Tuhan berkata, engkau adalah pendusta. Firman lain yang berkata di 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, "Kalau kamu mengasihi aku, maka hendaklah engkau mengasihi saudaramu." Ya. Jadi adik-adik, mengasihi itu harus diwujudkan di dalam perbuatan, bukan dalam kata-kata. Misalnya, aku mengasihi Tuhan tetapi kelakuannya masih benci sama saudaranya. Ya suka berkelahi, suka iri hati sama saudaranya. Itu namanya belum mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Karena perintah Tuhan tidak demikian. Perintah Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, harus mengasihi saudara-saudaramu. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Sesama manusia itu siapa? Ya, tadi kita judulnya hari ini mengasihi saudara. Ya, terhadap saudara kita. Saudara itu siapa? Ada kakak, ada adik. Ya, saudara kandung kita siapa? Ada kakak, ada adik. Nah, tante saya tidak punya kakak. Ada saudara sepupu. Ada lagi yang lebih luas lagi, saudara seiman. Ya, kalau sore hari ini adik-adik masih punya sifat iri hati sama saudaranya,
terus suka berebut mainan, tidak mau mengalah, terus suka berkelahi, ajar adiknya atau kakaknya. Hari ini Tuhan bilang berubah. Ya. Percuma adik-adik, misalnya adik-adik pergi sekolah minggu, diajarkan firman Tuhan, adik-adik memuji menyembah Tuhan. Mengasihi Tuhan itu juga harus ada wujud nyatanya, yaitu mengasihi saudara, ya. Kalau saudara kita berbuat jahat sama kita, bagaimana? Ya kita harus membalas dengan kebaikan. Seperti beberapa minggu yang lalu kita pernah mendengar bagaimana Yusuf tidak membalas kejahatan saudaranya, kan adik-adik, dia mengasihi saudaranya, padahal dia sudah dibuang, tetapi begitu dia menjadi penguasa di Mesir, dia merangkul saudara-saudaranya, dia menyediakan yang terbaik untuk saudara-saudaranya, bahkan dia menangis untuk saudara-saudaranya. Nah, bisa nggak kita melakukan hal itu? Sama seperti Daud tadi, sekalipun dia sudah berbuat baik, tetapi saudaranya masih menduga-duga yang tidak baik dengan dia tetap menghormati kakaknya. Nah, pada sore hari ini kita harus mengasihi saudara kita lebih lagi. Di Ibrani pasal 13 ayat 1, kejarlah kasih persaudaraan. Jadi kasih itu harus diusahakan adik-adik. Karena apa? Kita mau menuruti firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi kasih harus kita kejarlah kasih persaudaraan. Harus kita usahakan bagaimana yang kakak mengasihi yang adik juga harus menghormati yang kakak. Tidak boleh saling bertengkar, saling bermusuhan, saling mendendam. Tidak boleh. Kalau begitu kita tidak mengasihi Tuhan. Karena wujudnya mengasihi Tuhan, mengasihi saudara. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini adik-adik. Ya, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau sudah mengajarkan kami bagaimana kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Pada sore hari ini kami mau menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi dan mau mengasihi saudara kami. Sehingga kami Tuhan menjadi berkat, menjadi terang di dalam keluarga. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari ini masih ada Tuhan, kami masih suka sakit hati, kami suka berkelahi sama saudara, Tuhan ampuni kami. Pulihkan kami Tuhan, supaya hidup kami diperbarui, supaya ada kerukunan kami satu dengan yang lain di dalam keluarga kami Tuhan. Terutama terhadap saudara, terhadap orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Siapa yang sayang keluarganya lambaikan tangannya. Oke, banyak yang lambaikan tangannya ya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan ya. Mari sama-sama kita berdoa. Yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Kau senantiasa memberkati kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah Tuhan kuduskan persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Nanti persembahannya bisa transfer di barcode yang ada, kemudian nomor-nomor yang ada, dan juga bisa dibawa kalau hari Minggu ke gereja. Nah adik-adik, kita sudah di ujung ibadah kita sore hari ini. Tapi ada pengumuman yang baru lagi ya Kak Titin? Iya Kak. Apa itu Kak Titin? Pengumumannya kan minggu kemarin kita sekolah minggunya melalui drive-thru ya Kak. Di mana Kak ibadahnya?
Ibadahnya di KH. Iya, di KH. Di Clear House. Yang ada di Solong ya adik-adik. Iya. Jangan lupa, ayo bawa papa mamanya untuk mengantar adik-adik berjumpa dengan teman-temannya kembali. Iya, karena Kak minggu depan kita ibadahnya drive-thru lagi loh, Kak. Tapi juga kita di minggu pertama dan minggu ketiga kita akan melalui Zoom yang ada ya adik-adik ya. Dan juga melalui YouTube ya Kak ya. Adik-adik tetap semangat di rumah ya. Iya. Jaga kesehatan. Nah, rajin berdoa, rajin baca kitab suci ya adik-adik ya. Nah adik-adik ayo kita akan mengakhiri ibadah kita dengan apa Kak? Ayo yel-nya kembali. Oh iya Kak, yel-yelnya tetap lagi. semangat. Iya Nah, Kak, oke. adik-adik. Nah adik-adik yang di rumah, ayo semuanya berdiri lagi. Ya berdiri. Nah sudah berdiri semuanya, sudah siap. Kita mau yel-yel lagi ya. Kak Titin hitung sampai 3, kita yel-yelnya sama-sama. 1, 2, 3. Clear Kids, here I am. Syamar Kids, siap laksanakan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, Clear Kids dimanapun berada, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman. Kita sudah di penghujung ibadah ini. Nah kita akan menerima berkat Tuhan. Mari siapkan hatimu dan angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai peribadatan ini. Kami boleh memuji, menyembah, bahkan belajarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saatnya Engkau memberkati kami lebih lagi. Bapa, dari tempat ini juga hamba berdoa bagi anak-anak yang sakit. Tuhan, Kau dapati sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, anak-anak yang sedang Tuhan mempersiapkan Tuhan ujian-ujian yang ada, Tuhan beri hikmat bagi mereka Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka rajin berdoa, mereka rajin baca firman. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya yang sudah diberkati. Sama-sama Kak Widya katakan amin. God bless you.